Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiatul Marsida, mahasiswa Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah metode penelitian komunikasi kualitatif tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis framing. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang analisis framing. Analisis framing adalah sebuah pendekatan dalam kajian media dan komunikasi yang meneliti bagaimana media membentuk dan menyajikan berita atau informasi yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu tertentu. Framing mencakup pilihan kata, gambar, angle atau sudut pandang, dan struktur narasi yang digunakan oleh media. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam analisis framing. Sebelum kita membahas lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi framing. Framing adalah proses di mana media memilih aspek-aspek tertentu dari realitas yang dihadirkan dan menonjolkannya untuk membentuk bagaimana audiens memahami suatu isu. Ini bisa dilakukan melalui seleksi topik, pemilihan kata, dan penekanan aspek tertentu dari cerita. Di sini ada beberapa komponen-komponen yang meliputi dari analisis framing. Yang pertama ada frames in communication, yaitu cara informasi disajikan oleh media termasuk struktur, bahasa, dan gambar. Kemudian ada frames in tone, yaitu cara audiens memahami dan menginterpretasikan informasi yang disajikan. Kemudian ada isu specific frames, yaitu frame yang berkaitan dengan isu tertentu. Misalnya framing imigrasi sebagai masalah keamanan versus masalah hak asasi manusia. Kemudian ada generic frames, yaitu frame yang lebih umum seperti frame konflik, frame ekonomi, dan frame moral. Kemudian di sini ada proses framing yang dimana meliputi 3 frame. Yang pertama ada frame building, yaitu proses di mana media mengkonstruksi frame yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian ada frame setting, yaitu proses di mana frame media mempengaruhi pemahaman dan interpretasi audiens terhadap isu. Yang terakhir ada individual atau level effect of framing, yaitu bagaimana frame mempengaruhi sikap, opini, dan perilaku individu. Kemudian di sini ada teknik analisis framing meliputi 4 aspek. Yang pertama, identifikasi tema dan subtema, di mana menentukan tema utama dan subtema yang muncul dalam pemberitaan. Poin kedua adalah analisis gambar dan bahasa atau bahasa dan gambar, yaitu meneliti pemilihan kata, istilah, dan gambar yang digunakan untuk menyajikan informasi. Kemudian teknik analisis framing berikutnya. Poin ketiga ada evaluasi struktur narasi, yaitu mengkaji bagaimana cerita disusun, termasuk urutan informasi dan penekanan tertentu. Yang terakhir ada konsep penukohan, yaitu menganalisis bagaimana aktor atau subjek dalam berita dipresentasikan seperti positif, negatif, atau netral. Di sini ada contoh kasus. Yang pertama, framing konflik. Misalnya pemberitaan tentang konflik Israel-Palestina yang bisa diframing sebagai perjuangan kemerdekaan atau aksi terorisme tergantung pada sudut pandang media. Yang kedua ada framing pemilihan umum. Berita tentang kandidat politik yang bisa diframing sebagai pemimpin visioner atau koruptor tergantung pada konteks dan narasi yang dipilih. Kemudian implikasi analisis framing, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama pembentukan opini publik, yang kedua pengaruh kebijakan publik, yang terakhir kontrol sosial. Poin pertama adalah pembentukan opini publik adalah frame yang digunakan media bisa membentuk persepsi dan opini publik terhadap isu tertentu. Poin kedua, pengaruh kebijakan publik, frame yang dominan dalam media bisa mempengaruhi agenda kebijakan dan keputusan politik. Dan yang terakhir, kontrol sosial. Media bisa menggunakan framing untuk mengendalikan narasi dan mempengaruhi perilaku sosial.
Kesimpulan dari analisis framing ini adalah alat yang penting untuk memahami bagaimana media mempengaruhi pandangan kita terhadap dunia atau tentang dunia dan bagaimana informasi dibentuk dan disebarkan dalam masyarakat. Dengan menganalisis framing, kita bisa menjadi konsumen informasi yang lebih kritis dan sadar akan pengaruh media terhadap persepsi kita. Sekian, terima kasih.